A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum rekan-rekan sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi ya dalam kajian ringan ngobrol santai seputar Quran, seputar tafsir, seputar hadis dan keislaman secara umum. Alhamdulillah, semoga kita semua sehat walafiat ya, berkah, keluarga, ilmu ya, sehat, bahagia fid dunya wal akhirah. Nah, rekan-rekan sekalian, pada kesempatan yang lalu saya sudah ceritakan ya bagaimana jejak penulisan Al-Qur'an itu di masa Nabi Muhammad SAW, bahwasanya keterangan Allah di dalam surat 15 ayat 9 bahwasanya Allah dan pelibatan pihak lain di dalam proses penjagaan dan pengawalan Al-Qur'anul Karim itu betul-betul dijaga oleh Allah melalui penulisan langsung. Itu sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Nabi mengawal proses penjagaan Al-Quran itu tidak hanya berupa hafalan beliau, tetapi juga melalui penulisan. Ya, lah dengan tulisan itulah menjadi lauh mahfuz, menjadi terjaga, menjadi kekal abadi, tidak ada perubahan sampai kepada kita. Yaitu tulisan itu, ya. Itu dijamin oleh Allah di dalam penjagaannya itu. Nah, kemarin sekilas saya ceritakan bahwasanya proses penulisan Al-Quran itu fi lawhin mahfuz, itu di semua permukaan yang bisa ditulis, dan tidak mustahil ya, itu juga terjadi di atas kertas, maksud saya. Jadi saya klarifikasi, tidak mustahil, yakni memungkinkan itu juga terjadi di atas kertas. Karena kertas pun itu juga lauh mahfuz, artinya termasuk permukaan yang bisa ditulis. Tetapi lebih mengindikasi kepada ditulis di atas kulit binatang. Karena memang menurut sejarah itu lauh mahfuz itu artinya permukaan yang bisa ditulis, bisa di atas pelepah kurma ataupun di atas batu ya, ataupun di kulit binatang dan seterusnya. Seperti itu. Jadi ketika penulisan Al-Quran dikatakan tidak ada pada zaman Nabi, itu jelas salah dan jelas keliru. Nah, rekan-rekan sekalian, pada kesempatan kali ini saya ingin melengkapi penjelasan atau cerita itu dengan proses pembukuan ya, atau pengumpulan Al-Quran itu ya. Soalnya seperti ini rekan-rekan sekalian, ada seorang kawan yang menyimpulkan bahwasanya mushaf Al-Quran itu tidak ada pada saat zaman Nabi. Ini saya tidak setuju dan tidak sependapat dengan kesimpulan itu rekan-rekan sekalian ya. Jadi kita kutip ayatnya saja ya di sini. Ya, coba dibuka ayat surat 80 ya, surat Abasa gitu ya. Kita mulai di ayat 11 sampai sekitar ayat 15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dari ayat 11 ya. Kalla innaha tadhkirah. Faman syaa'a fadzakarah. Faman syaa'a dzakarah. Fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah bi aidi safarah kiramin bararah. Di sini disebutkan bahwasanya kalla innaha tadhkirah ya, bahkan Al-Qur'an itu adalah tadhkirah ya, adalah peringatan. Jadi innaha tadhkirah, Al-Qur'an itu adalah peringatan. Faman syaa fadzakarah, siapa yang berkehendak ya jadikan ia menjadi sumber inspirasi, sumber pengingat dan sumber peringatan, menjadi pedoman dalam hidupnya ya. Fi suhufin mukarramah, ini kata kuncinya. Fi suhufin mukarramah, Al-Quran itu fi suhuf mukarramah, di dalam lembaran-lembaran mukarramah yang mulia atau yang dimuliakan. Marfu'atin mutahharah, yang ditinggikan dan disucikan. Artinya Al-Quran ini bukan teks biasa, Al-Quran ini bukan kalam biasa, tetapi adalah teks ilahi, kalam Allah. Sehingga dia marfu'atin mutahharah. Mutahharah itu disucikan. Karena Quran ini bukan teks biasa ya, kalamullah, wahyu Allah Subhanahu wa taala.
ya kan? Kemudian biaidi safaroh, ya ini ditulis biaidi safaroh, di tangan para penulis kiromin baroroh, yang mulia dan baik, ya, orang yang soleh, orang yang baik. Jadi menurut ayat surat Abasa surat 80 ayat 11 sampai 15 ini, rekan-rekan sekalian, itu jelas Al-Quran itu sudah berbentuk suhuf, sudah berbentuk lembaran-lembaran, rekan-rekan sekalian, ya, berbentuk mushaf, ya. Jadi tidak betul kalau Quran itu hanya satu lembar. Loh, keliru. Kalau satu lembar, bahasa Arabnya itu sohifah, itu satu lembar. Ini suhuf itu jamak, lembaran-lembaran, ya. Suhuf itu lembar-lembaran Quran, ya. Jadi kita yakin bahwasanya mushaf yang sekarang ada itu ngaplek mushafnya Nabi Muhammad SAW, sudah, ya. Ya, suhuf itu jamak daripada sohifah, artinya lembar-lembaran. Lembar-lembaran kalau banyak dijadikan satu, ya, penting dijaga betul. Kalau betul dijadikan satu, nggak mungkin dicecer-cecerkan, disembarangkan oleh Nabi dan para sahabatnya dalam proses penjagaan Al-Quran itu, tetapi dijaga, disimpan, dikumpulkan. Nah, suhuf itu kalau dikumpulkan menjadi suhuf-suhuf, lembaran-lembaran dikumpulkan, kalau sudah terkumpul menjadi sohifah. Apa menjadi suhuf? Sohifah itu dikumpulkan menjadi suhuf, yakni mushaf, yakni buku, yakni kitab Al-Quranul Karim, menjadi satu Al-Quranul Karim mushaf itu, rekan-rekan sekalian, ya. Jadi tidak betul kalau misalkan mushaf tidak ada pada saat Nabi. Itu saya tidak sependapat dengan itu, ya. Saya yakin, kita yakin bahwasanya mushaf Al-Quran itu sudah ada di zaman Nabi Muhammad SAW. Petunjuknya secara Quran itu ada di surat 80 ayat 11 sampai 15 itu, rekan-rekan sekalian, ya. Memang kalau kita mengikuti sejarah, ya, cerita sejarah, ya, dan itu awas keliru menangkap cerita sejarah itu, rekan-rekan sekalian, ya. Bahwasanya diceritakan, ya, ini menurut sejarah. Dan itu sejarah, ingat, kalau sejarah di luar Al-Quran itu menjadi rujukan Islam, itu ada, kalau hadis ada kritik hadis, kalau sejarah itu ada kritik sejarah namanya. Karena cerita itu ditulis belakangan setelah peristiwanya sendiri, gitu. Tarikh atau sirah tertua tentang Islam itu ditulis, Tarikh Rusul wal Muluk, oleh At-Tabari, orang Iran yang wafat tahun 310 Hijrah. Artinya sudah sekitar 300 tahun setelah wafatnya Nabi. Artinya dari peristiwanya sudah 3 abad kurang lebih itu baru penulisan. Maka di situ ada, kita harus punya sense of critical of history. Jadi historical kritik sejarah, ya. Nikmatul bid'ah hadhihi, katanya. Jadi senikmat-nikmat bid'ah itu ini, yakni mengumpulkan Al-Quran, katanya. Tidak betul, gitu, ya. Jadi mushaf itu sudah ada di zaman Nabi, kemudian dipelihara oleh Abu Bakar, ya. Kemudian di masa Utsman, kemudian oleh Utsman digandakan, ya, ketujuh wilayah Islam itu, yakni Mekah 1, Madinah 1, Mekah 1, kemudian Syam 1, Yaman 1, Kufah 1, Basrah 1, dan Bahrain 1. Ada 7 yang dikopi oleh Utsman ibni Affan. Memang mushaf sekarang itu adalah mushaf Utsmani, ya. Tetapi Utsman itu hanya copy paste dari mushafnya Abu Bakar, dari mushafnya Rasulullah SAW. Bukan berarti ketika ini disebut mushaf Utsmani kemudian berbeda dengan mushafnya Nabi, apalagi dikatakan mushaf itu tidak ada di zaman Nabi. Itu jelas keliru, rekan sekalian, ya. Memang betul, ya, teks-teks Al-Quran itu misalkan tidak ada titiknya ba dan ya, dan memang tidak ada harokat a, i, u, an, in, un, dhammah, gitu, ya, nasab, rofa, jer di dalam seperti ilmu nahwu. Ya memang tulisan Arab asli itu nggak ada harokatnya, dan itu sudah bisa dipahami, gitu. Orang yang pakar belajar tata bahasa Arab saja itu bisa ngerti kok bahasa Arab yang nggak ada harokatnya. Udah jelas ini rofa atau subjek, ini maf'ul atau objek, harus dibaca nasab misalkan, ini harus jer
jernya dengan ya misalkan, atau dengan kasrah, dengan kasroten misalkan. Ini harus sukun, ya, karena ada lam dan seterusnya. Lah itu dipelajari di dalam ilmu nahwu. Yang santri saja, yang orang bukan orang ajam, orang non Arab yang belajar tata bahasa Arab udah tahu kok. Ya, dibaca itu meskipun tidak ada harokatnya udah tahu. Apalagi orang Arab asli gitu. Ya, apalagi Nabi dan para sahabatnya sudah tahu gitu. Ya, tidak berarti ketika ada bantuan dari ulama misalkan di tanda baca itu ya harokat dikasih sukun, ya dikasih sukun dikasih harokat, ya itu bukan berarti itu berbeda dengan mushaf Nabi Muhammad SAW. Tidak, betul ya. Jadi mushaf itu Nabi itu ya, mushaf itu kan juga bahasa Arab toh ya. Itu adalah isim maf'ul ya, dari kata sohifah ya, ashafa berarti mushaf ya, ini yang dikumpulkan gitu, lembar-lembar yang disatukan. Suhuf ya sama saja gitu, itu hanya secara bahasa saja ya. Tetapi kalau dikatakan nggak ada mushaf di zaman Nabi, itu jelas keliru kan. Jadi cerita saya pada kesempatan kali ini hanya ingin menguatkan bahwasanya mushaf sekarang itu ngeplek mushafnya Nabi Muhammad SAW yang dijaga, proses penjagaannya itu diwariskan secara turun temurun, mulai penjagaan oleh Nabi, kemudian oleh Abu Bakar dan Khulafaur Rasyidin itu, sehingga sampai kepada kita sama persis seperti itu. Petunjuknya sekali lagi ada di surat 80 Ambasa ayat 11 sampai ayat 15 tadi. Bahwasanya Al-Qur'an itu fi suhufim mukarramah. Di dalam suhuf artinya lembar-lembaran, di dalam lembar-lembaran yang dijaga, yang dikumpulkan menjadi satu, menjadi mushaf. Fi suhufim mukarramah marfu'atin mutahharah, yang ditinggikan, dimuliakan dan disucikan. Kiramin bararah, ditulis oleh para penulis yang biaidi safaroh, kiramin bararah, yang soleh ya, yang baik, yang tulus, menjadi partner ya, atau pihak lain yang Allah libatkan di dalam proses penjagaan Al-Quran itu sendiri. Itu rekan-rekan sekalian yang ingin saya ceritakan pada kesempatan kali ini. Semoga tercerahkan dan bermanfaat. Terima kasih atas perhatian. Akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi